Saudara, kita pun sudah tersambung dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Capres-Cawapres pada pemilu 2014 silam. Selamat siang, Prof. Berry. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Berry, Anda kan sebagai Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Capres di pemilu 2014 lalu ya, Prof. ya. Dari pengalaman Anda, apakah pemeriksaan kesehatan itu nantinya akan sangat berpengaruh terhadap lolosnya baca pres dan juga bacawa pres, Prof? Oh ya, amat berpengaruh karena tim kesehatan kan bertanggung jawab. Artinya kami waktu itu 2009 dan 2014 kami menentukan yang bersangkutan mampu secara fisik dan kejiwaan untuk memimpin jangka panjang dan bebas dari disabilitas. Jadi memang harus yakin kalau tidak lolos ya kita bilang tidak lolos. Dan semua detail pemeriksaannya kita sampaikan ke KPU waktu itu. Prof. Berry, nanti kemarin sudah diperiksa 3 pasangan baca pres dan juga bacawa pres. Ini diperiksa di RSPAD yang ditunjuk oleh KPU. Tim dokter sendiri gabungan dokter dari sejumlah rumah sakit atau dari RSPAD saja ya, Prof ya? Wah, saya tidak tahu kan yang sekarang. Kalau yang waktu itu kami bersama KPU dengan pertama mula-mula menyusun dokter-dokter spesialisnya waktu itu kami minta dari para perhimpunan profesi, perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam, perhimpunan dokter spesialis paru, perhimpunan dokter spesialis kardiologi, jantung, perhimpunan semuanya perhimpunan spesialis. Kemudian kita rapatkan, kemudian setelah disepakati diterbitkan panitia itu oleh KPU. Kemudian bersama-sama kita meninjau lapangan mana rumah sakit yang diperlukan sebagai lokasi pemeriksaan, jadi sebagai tempat pemeriksaan. Waktu itu dilihat Pertamina, Cipto maupun RS Gatot Subroto. Dan setelah itu kita membuat kesepakatan mengenai sistem cara pemeriksaannya bagaimana agar objektif dan bagaimana sistem pemberitahuannya. Artinya kami bekerja waktu itu dipilih oleh PBID dan oleh KPU bekerja untuk KPU sehingga laporan semuanya detailnya ke KPU. KPU yang akan menyampaikan ke masyarakat. Oke, Kak, kalau untuk pemeriksaan bacawa pres dan juga baca pres pemilu kali ini, apakah juga melibatkan ID, Prof? Saya dengar tidak, jadi silakan konfirmasi. Tidak, sebagai pengurus besar ID ya, Prof, masih ya saat ini? Oh, di pengurus besar ID saya sekarang mantan, jadi dulu memang ketua Dewan Pertimbangan, sekarang mantan. Kemudian dulu ketua tim untuk yang COVID-19, itu juga sekarang sudah ada Dr. Erlina Burhan yang menggantikan. Oke, Prof. Berry, kalau tidak melibatkan ID, organisasi keprofesian dokter, dan dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU, bagaimana pandangan Anda terkait independensinya? Saya melihatnya begini, saya lihat dari beberapa negara yang lain. Jadi kalau di Amerika misalnya, pemeriksaannya mirip-mirip di Gatot Subroto di namanya Walter Reed Hospital. Nah, tetapi jelas sekali di awal bahwa pemeriksaannya tidak boleh bias, tidak boleh harus objektif banget, tidak bisa tidak objektif. Jadi pemeriksaan calon presiden di Amerika jelas sekali wajib objektif, tidak bisa bias. Nah itu yang kemudian diterjemahkannya di Indonesia. Tempatnya kita pilih Rumah Sakit Gatot Subroto, namun waktu itu 2009 dan 2014 timnya bukan. Prof. Berry? Yang dibentuk oleh PBID melalui perhimpunan profesi kedokteran. Oke, Prof. Berry, jika terjadi bias itu harus dihindarkan. Bagaimana Anda melihatnya independensi dari dokter yang sudah ditugaskan untuk memeriksa baca pres dan juga bacawa pres, Prof. Berry? Waktu itu yang disebut independen dan namanya harus objektif, antara lain
kalau misalnya ada dokter yang menjadi dokter pribadi salah seorang calon, nggak boleh masuk menjadi anggota tim pemeriksa misalnya itu. Oke. Jadi, Oke. Oh, untuk dokter pemeriksa tidak ada yang mengenal dari baca pres dan juga baca pres ini atau tidak punya hubungan khusus begitu ya, Prof ya? iya, harus tidak punya hubungan khusus dengan bakal calon yang diperiksa. Oke. Untuk standar pemeriksaan seperti apa, Prof? Standar pemeriksaannya tadi saya dengar kira-kira hampir sama, jadi sudah diperiksa lengkap. Tapi kalau yang waktu itu jelas sekali bahwa pemeriksaannya lebih dari 15 poin, kemudian habis itu pemeriksaan ya laboratorium, ya ronsen macam-macam, kemudian ya USG, ya jantung, echo, dan lain-lain. Kemudian yang selalu diutamakan adalah tes kejiwaan. Artinya psikiater yang memeriksa itu lebih dari 60 menit per orang. Kemudian ada psikolog, kemudian juga ada tes MMPI itu yang bagaimana menentukan, mendeteksi ada tidaknya personality kepribadian yang abnormal. Kalau itu ada, tidak bisa diterima. Indikatornya apa, Prof Berry? Ya tadi indikatornya hasil dari pemeriksaan kejiwaan dan psikologi dan tes yang jadi calon bersangkutan harus mengisi kuesioner yang lebih dari 350 poin dalam waktu yang cepat, kemudian kita nilai. Jadi dari situ, dan tapi semuanya ditetapkan di sidang pleno. Jadi bukan oleh psikiater, bukan oleh psikolog, bukan oleh hasil itu saja, namun ditentukan yang psikiaternya yang menyampaikan data-datanya, kemudian hasilnya, kemudian kita bahas satu persatu poin-poinnya, kemudian oh ya ini fit ya sudah lewat. Tanda-tanda abnormal itu nantinya akan dikumpulkan dan dibawa ke sidang pleno, begitu ya, Prof ya? Iya benar. Dan itu standarnya jelas, apabila tidak memenuhi standar itu tadi, tidak akan diloloskan begitu ya, Prof ya? Iya, tapi juga tolong juga dicatat Oke. bahwa seorang calon wakil presiden dan calon presiden ini tidak harus bebas dari penyakit. Syaratnya saya bacain aja. Oke. Namun demikian perlu dipastikan bahwa selama masa tugasnya beberapa tahun ke depan, secara fisik dan mental yang bersangkutan memiliki kemampuan menjalankan tugasnya sehari-hari dan bebas dari disabilitas. Oke, artinya ketika nanti calon presiden atau calon wakil presiden ini terpilih selama 5 tahun ke depan menjabat, tidak harus bebas dari penyakit, Prof. Artinya akan Ya. ada perhatian khusus atau seperti apa dari tim dokter? Iya, seperti sebagai contohnya ada kan contoh negara tetangga kita, Mahathir itu saya Oke. tahu persis dia operasi jantung bypass 2 kali. Saya baru sekali. Dan dia dua kali bypass, namun beberapa tahun kemudian dia masih bisa terpilih pada usia 92 tahun menjadi Perdana Menteri, dan terbukti sampai turun dia masih kesehatannya baik. Jadi memang tim kesehatannya harus solid, harus kompak, dan harus ilmuwan banget untuk bisa menyatakan sesuatu itu fit atau tidak fit. Oke, artinya nanti akan ada pendampingan khusus kepada calon presiden dan juga calon wakil presiden setelah melalui tes kesehatan ini. Apakah sudah ditemukan penyakit khusus begitu ya, Prof ya? Prof Berry, ini kan hasil ataupun pemeriksaan sudah dilakukan kepada 3 pasang capres cawapres. Hasilnya akan diumumkan oleh KPU sesaat lagi. Apa yang jadi harapan, Prof Berry? Iya, harapannya adalah itu kan biasanya laporannya dari tim ke KPU. Kemudian KPU menyampaikan ke masyarakat lolos tidaknya. Jadi ya saya berharap dan saya masih yakin bahwa tim dokter yang sekarang juga berusaha seobjektif mungkin. Namun KPU juga harus menyampaikan apa adanya, artinya tidak boleh berbeda dengan hasil dari tim pemeriksa kesehatan. Oke, tidak perlu ditutupi karena penyakit yang ada juga tidak menutup kemungkinan seorang calon presiden untuk terus maju ya, Prof Berry. Terima kasih, Prof Ya, Zubairi Jurban, Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Capres-Cawapres pada Pemilu 2014. Terima kasih, Prof Berry. terima kasih, sama-sama. Selamat siang.
Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pengumuman hasil tes kesehatan Capres-Cawapres Pemilu 2024 akan kami jeda sejenak.